Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salihin, sadiqin, sabirin, rahimin, rasidin bil mu'minin wa ala alihi wa sahbihi. Para pirsawan rahimakumullah, selamat bertemu kembali dengan channel yang kita cintai ini, yaitu Wasiat Aladin Channel. Pada episode yang lalu, saya telah membicarakan masalah tentang mabrur. Dari manakah datangnya mabrur? Mabrur artinya berbuat baik. Haji mabrur, haj artinya menyengaja. Haji mabrur menyengaja berbuat baik. Dari mana datangnya haji mabrur? Semuanya yang datang pada kita yang baik, hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia diberi wewenang untuk memilih, bebas untuk memilih. Jadi dikasih ilham untuk memilih. Memilih yang baik atau memilih yang buruk. Maka manakala kita memilih yang baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merespon terhadap pilihan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat atas pilihan kita yang baik. Jadi bermula dari kita juga. Selain dari Allah, dari kita juga. Jadi mabrur bermula datang dari pilihan kita, kemudian direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyetujui, sehingga inilah yang namanya hidayah. Itulah yang namanya taufik. Para jamaah rahimakumullah, jika haji mabrur berarti menyengaja berbuat baik. Nah, itu adalah secara bahasa. Secara bahasa, haji mabrur adalah bisa diamalkan, bisa dilakukan di mana saja. Baik waktu di tanah air, apalagi waktu di tanah suci. Nah, jadi ada dua. Secara bahasa, haji mabrur adalah sengaja, apa saja yang sengaja kita berbuat baik, maka disebut haji mabrur. Itu secara bahasa. Tetapi secara syara, maka yang namanya haji mabrur berangkat ke tanah suci Mekah. Kemudian melakukan apa yang dinamakan manasik. Apa arti manasik? Manasik bentuk jamak dari kata tunggal al-mansaku. Manasik terbit dari akar kata nasaka wa nusukan wa mansakan. Bermakna ta'abud. Nah, jadi beribadah bisa juga bermakna pertapa. Jadi nasaka bisa juga bermakna bertapa. Atau bisa juga bermakna bersuci. Seperti dalam kata nasaka fulan as-saubah. Fulan mencuci baju. Jadi manasik bisa juga bermakna mensuci.
Nah, kita melakukan manasik. Maksudnya apa? Untuk mensucikan nafsani kita, jiwa kita, dan ruhani kita dengan melakukan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita dijelmakan, untuk kita dijadikan sebagai manusia bertakwa, manusia takwa. Jadi kembali lagi, kita mengingat sebagaimana yang sudah kita bicarakan, bahwa Ramadan, bulan suci Ramadan, amal ibadahnya, ya, dari mulai 1 bulan, target terakhir adalah untuk menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan haji mabrur secara syar'i, maka dipersiapkan sejak bulan Ramadan. Kemudian ditingkatkan amal Ramadan pada waktu bulan Syawal. Kemudian ditetapkan, diistiqomahkan pada waktu bulan Zulqa'dah. Kemudian dilakukan pada bulan Zulhijjah pada waktu melaksanakan haji. Jadi yang namanya manasik adalah tatanan hidup yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dikatakan, likuli umatin mansakan hum nasiku. Setiap umat ada tatanan hidupnya. Hum nasiku, dan mereka melaksanakan tatanan hidup yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada waktu bulan Ramadan itu juga penampakan kayak apa sih hidup yang dikehendaki oleh Allah? Ya seperti bulan Ramadan. Lisan nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh mencaci maki orang, nggak boleh bertengkar, nggak boleh debat-debatan. Semuanya dilakukan dengan secara hikmah. Apa yang dikatakan semuanya baik. Seandainya ngomong dengan orang, jangan sampai orang yang kita ajak ngomong sakit hati. Ini pada waktu bulan Ramadan. Demikian juga waktu kita melaksanakan haji. Sehingga sama antara Ramadan dengan haji. Wala rofasa, wala fusuqa, wala jidala. Wala rofasa, tidak boleh ngomong yang enggak. Yang Allah tidak senang. Mencaci maki. Ngomong-ngomong yang kotor. Ngomong-ngomong yang tidak pantas didengar. Wala rofasa, wala fusuqa. Dan juga tidak boleh berkata yang busuk atau berlaku busuk, berlaku fasik. Jadi orang mukmin yang benar-benar melakukan hidup secara aladin atas dasar agama, atas dasar hukum-hukum agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam, maka semuanya itu harus lurus berdasarkan apa? Cinta kasih. Para pirsawan rahimakumullah, haji itu ada syarat, ada wajib, dan ada rukun. Jadi syarat haji pertama, ya kita harus Islam. Kalau Islam, kemudian apa? Balik. Sudah balik, kalau laki-laki sudah mimpi, Masya Allah, sudah mimpi. Kemudian kalau perempuan sudah haid. Kemudian sudah itu apa? Berakal sehat. Karena itu orang yang akalnya tidak waras, nggak ada kewajiban haji. Kemudian juga merdeka. Dia bukan budak. Nah, sekarang sudah tidak ada budak. Kemudian
kuat atau mampu di dalam perjalanannya, ongkos untuk bisa sampai ke Mekah Al-Mukarramah, dan juga biaya perjalanan maupun untuk bekal-bekalnya. Ini adalah syarat. Ada 5. Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan kuat di dalam melakukan segala apa yang ditanggung di dalam perjalanan. Kemudian ada juga yang namanya wajib haji. Jadi kita mesti melakukan yang wajib. Pertama, ihram, pakai pakaian ihram. Baju biasa yang seperti kita ini atau seperti saudara-saudaraku yang tercinta pakai baju, nyampe di sana ditukar waktu di miqat. Apa itu miqat? Miqat itu artinya waktu. Ada miqat zamani, ya. Ada miqat makani. Miqat zamani yang menunjukkan waktu. Waktunya itu tertentu, yaitu pada waktu-waktu haji. Sehingga dia bisa melakukan ihram. Melakukan ihram dengan niat. Ya, niat pakai pakaian ihram di tempat, nah ini yang namanya miqat makani, di tempat yang sudah ditentukan. Kalau umpamanya kita dari Indonesia, itu waktu di bandara. Kemudian juga tempat-tempat untuk miqat di Bil Ali yang datang dari Medina. Itu miqat makani. Kemudian kalau penduduk Mekah di Tanim atau di Ji'rona. Kemudian ada juga miqat yang datang di Yalamlam. Artinya tempat tertentu untuk berganti dari pakaian berjahit menjadi kita memakai pakaian kain ihram yang 2 lembar bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan seperti nggak ada bedanya. Ya sebagaimana yang ibu-ibu pakai, ya itulah miqat. Ini ihram. Nah, tapi bagi bapak-bapak harus tidak boleh memakai yang berjahit. Karena itu apa? Telanjang. Pakai kain ihram bawah, kemudian atas disampiri. Persis seperti para pendeta-pendeta, para rahib-rahib yang dibiara. Nah, karena itu ada haji. Haji itu yang saya katakan tadi, seperti pertapa. Jadi seseorang melakukan manasik adalah untuk melakukan training yang gurunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi apa? Manusia muttaqin. Yang nanti begitu training itu sudah selesai, ya, nanti ada tata cara waktu training itu sebab ada rukun, itu seperti rukun haji pakai ihram di miqat, kemudian wukuf di Arafah. Jadi pada waktu saatnya wukuf pada waktu tanggal 9, kemudian datangnya tanggal 8, wukufnya tanggal 9. Sudah itu lalu pergi. Sudah selesai pergi ke mencari batu di Musdalifah. Tapi kalau rukun sudah wukuf di Arafah, apalagi yang bentuk rukun, tawaf ifadah, itu bentuk rukun. Kemudian sa'i, ya sudah tawaf, lalu sa'i, sudah tawaf ifadah, lalu tahlul sudah tahlul, kemudian tahlul, motong rambut, tertib. Itu adalah rukun. Itu rukunnya. Kemudian ada juga namanya wajib. Wajib haji. Jadi rukun, ada rukun haji, ada wajib haji.
Kalau wajib haji itu ihram di mikot. Ya, sama dengan yang tadi. Rukun, jadi rukun itu ya rukun, ya wajib. Gitu. Kemudian apa? Mabit di Musdalifah. Untuk apa? Untuk mencari batu. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Mabit di Musdalifah. Kemudian mabit di Mina. Perlunya untuk apa? Melempar jumroh. Ya. Melempar jumroh. Nah, ini juga wajib-wajib melempar jumroh. Pertama kali datang, jumroh Aqobah dulu. Datang. Kemudian paginya, jumroh ula, jumroh usta, kemudian jumroh Aqobah. Sampai 3 kali berturut-turut selama tasyrik. Itu. Jadi, sudah melempar jumroh, pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah, lalu apa? Tawaf. Ya, tawaf. Nah, tawaf ifadah. Tadi dari sudah melempar jumroh, pergi ke ini, tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah, apa bentuknya? Rukun. Tawaf ifadah itu adalah rukun. Jadi sudah melempar jumroh, kalau melempar jumroh sendiri adalah wajib. Gitu. Kemudian apa? Wajib juga mabit di Mina. Mabit di Musdalifah, mabit di Mina, itu adalah wajib haji. Kemudian melempar jumroh juga wajib haji. Kemudian apa? Tawaf wada. Tawaf wada itu juga wajib haji. Jadi waktu mau pulang. Kemudian apa? Menghindari larangan-larangan selama ihram. Nah, ini ada wajib haji. Jadi kita menghindari larangan-larangan. Pada waktu kita pakai ihram, kita nggak boleh tutup kepala bagi yang laki-laki. Tidak boleh ini apa? Membunuh binatang. Nah, itu. Tidak boleh membunuh binatang. Nah, itu ada dendanya, ada kifaratnya. Nah, semuanya itu dipraktekkan di tengah kehidupan. Kita harus ngerti apa itu mikot. Dan apa pesannya mikot. Apa pesannya baju ihram. Kenapa kita dilarang membunuh binatang. Dilarang mencabut tanam-tanaman. Semuanya itu adalah pesan dari Sang Maha Guru yang mentraining kita semua yang menjadi peserta haji. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat haji. Semuanya itu disuruh untuk dipraktekkan di tengah kehidupan. Insya Allah pada tayangan yang akan datang akan saya jelaskan satu persatu apa yang harus kita lakukan sesudah kita melaksanakan ibadah haji dan umroh di tanah suci. Kemudian akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu untuk subscribe, kemudian ini apa, like, share, sehingga kita nanti akan bisa bertemu kembali. Karena ada informasi-informasi yang bahwa kita nanti akan bisa bertemu kembali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.